segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk seluruh anak-anak kami yang boleh berkumpul pada hari ini, khususnya mereka pengurus di Road Race. Kami bersyukur Engkau boleh mempertemukan kami dalam kasih-Mu dan anugerah-Mu. Dan dalam acara pada hari ini boleh diberkati oleh Tuhan sehingga ini boleh menjadi tuntunan bagi setiap anak-anak kami menjadi para pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kami mempersiapkan mereka dengan penuh kasih dan Tuhan campur tangan dalam badan kekal umurnya tua. Bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hari ini semua? Selamat datang di acara ini. Singgah sebentar di rumah kasih. Meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, selalu hormat dari kami. Karena kita adalah seorang umat percaya, lalu kita termasuk memuji Tuhan. Amin. Dengan pujian kita berkata, lebih dari pemenang. Ya, boleh bertepuk tangan ya, nanti kita saling memuji Tuhan. Mari Pak, Mas musiknya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Sambutan dari Ketua PGI Wilayah Depri, Bapak PGI. Ini dia kalau nggak ada koordinasi sama ketua, ya kan? Kurangnya koordinasi. Baik. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan oleh karena perkenanannya, karena kasihnya, karena anugerahnya di dalam hidup kita sampai hari ini kita masih sehat, masih hidup semua, nggak ada yang sakit. Itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Terus saya mengucap syukur juga buat kita semua yang sudah mengikuti tata tertib aturan main di tempat ini. Yang terhormat Ketua Umum PGIW Kepri, itu Bapak Pendeta Renova Joni Sitorus. Yang saya hormati Sekretaris Umum PGIW Kepri, itu Bapak Dr. Omian Arifan. Berdiri Pak. Yang saya hormati juga pengawas PAK
tingkat SMP yaitu Ibu Minta Minaria dari Kementerian Agama Kota Batam. Yang saya hormati juga yang tak kalah pentingnya demi terlaksananya kegiatan ini adalah para narasumber kita, ya, yang cantik dan yang hebat luar biasa, ibu jagoan semua. Yang kami hormati yaitu Ibu Pendeta Sonda Tresia Tobi. Silakan Ibu. Beliau adalah Gembala di PMI Gereja Metodis Indonesia. Yang di lugu bahasa itu ya, Mandarin ya. Oke. Kemudian yang saya hormati Ibu Edi Joita. Ya, ini juga orang yang luar biasa. Konsultan pendidikan. Oke. Jadi kalau ada yang mau mendirikan sekolah yang butuh bantuan energi, nah, silakan berhubungan dengan dia. Dan satu lagi yang tak kalah pentingnya adalah Ketua LGMP SMP, yaitu Ibu Nurmiani Sinaga. Dan yang saya kasih anak-anak kami yang cakep-cakep dan ganteng ini, berdiri semua anakku ya, berdiri semua. Dan juga yang sangat saya kasih dan saya banggakan, para bapak ibu guru yang mendampingi siswa-siswi pada hari ini. Silakan berdiri dulu. Ya, terima kasih sangat berjasa. Oke, silakan duduk. Pertama-tama kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Nah ini kita jauh dari bantuan dana, kita harus cari dana sendiri. Tapi karena luar biasanya Tuhan kita, sehingga kita diberi bantuan oleh PGIW Kepri untuk mengadakan kegiatan ini, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih Bapak Pendeta karena beliau menaruh hati kepada Komisi Pendidikan. Saya adalah Ketua Komisi Pendidikan di PGIW Kepri, dan saya juga merangkap sebagai Kepala Seksi Urusan Agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kota Batam. Tepuk tangan saya. Terima kasih buat semuanya. Para pendeta Romanes di Sitorus. Pak Sebu, bagaimana? Jadi kalau kami ada berdua, mereka biasakan saya diri sendiri dan selalu mengajar Pak Sebu kita. Salam, salam, salam. Kita harus punya semangat lagi, ya kan? Kalau sudah punya semangat lagi, tentu kita ini akan berjalan dengan sukacita. Yang terhormat Ibu Esther Sridiana Eliasa ini kata-katanya ini bos kami, mitra, sahabat dari Kementerian Agama sekaligus juga Ketua Komisi Pendidikan di Kepri. Yang terhormat Ibu Minta Tulang Kali sebagai pengawas pendidikan agama Kristen. Yang terhormat Ibu Pendeta Sonda, terima kasih. Yang terhormat Mariban saya Pembina Pembina dan yang terhormat Ibu Edvi dan kita temukan dulu buat diri satu. Ini betul Tuhan berdiri. Apa nomor? Jadi dengan kebetulan mereka berdua ini, yang berdua ini sehingga kita juga semakin terbuka hatinya untuk terus mendorong supaya dia berjalan dengan baik. Yang terhormat para Bapak Ibu Guru yang berhadir pada saat ini, ya, tidak hanya cerdas, tidak hanya berwawasan, tapi
tapi juga memiliki integritas. Jadi bukan pemimpin sekarang dia punya kapasitas, dia punya integritas, tapi dia harus punya istitas. Itu kalau sekarang, kalau dari gereja harus mengatakan integritas dan kapasitas. Jangan kejadian. Iya, karena putri saya yang kedua di USU. Jadi dia ketua Dewan Pers USU. Saya bilang, oh ini, nah, itu apa? Nanti rapat-rapat kalau mau ngajak rapat, langsung kita ini. Jadi saya harus kembangkan uang tahunan. Nanti ada apa? DPU. Jadi nggak cukup hanya apa? Semuanya apa? Jadi banyak hal yang harus kita pilih. Tapi yang pasti kepemimpinan bagaimana? Tentu kepemimpinan yang bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman yang lain. Jadi kalau adik-adik mau jadi pemimpin, artinya jangan juga pemimpin. Ada yang dipimpin, ada yang dipimpin. Berarti pemimpin di depan. Apa boleh saya dibagi dulu? Apa pola pembinaan pendidikan di Indonesia? 7 Juli, terus dipanggil bangun, kamu terus bangun. Di depan menjadi contoh, di tengah, di belakang, betul. Kalau kata tidak, di juru Cirebon, di Longa Sikadiangan, di Budi, di Paipau. Di depan dia memang di Budi, di tengah dia pakai romi, di belakang dia ditubuh, dinanti. Jadi ada interestingnya, ada daya tarik. Jadi seorang pemimpin punya interest. Amin. Kalau kamu pemimpin di sekolahmu, kamu harus punya interest, punya daya tarik. Jadi sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang bisa dikatakan dari Tuhan Yesus? Dari Tuhan Yesus sederhana. Dalam Yohanes 10, aku adalah berpaling-paling. Apa yang kita lihat di sini? Ada pengorbanan. Jadi seorang pemimpin itu harus berkorban. Ya kan? Jadi pengorbanan itu itulah yang menjadi role model keteladanan. Jadi teladan. Jadi oleh sebab itu, kalau itu sudah mulai kita coba bicarakan pada sekarang, yang tadi itu dari awalnya ingin pemenang, menjadi generasi unggul dan segala macam, harus cek betul-betul kembali kepada kita. Siapa dan bagaimana pemimpin yang sejati? Yesuslah pemimpin yang sejati. Amin. Jadi mulai sekarang adik-adik kami, kalau pemimpin, wajahmu boleh tegas, tapi harus memberikan yang baik. Amin. Coba jalan dulu dia dulu. Jalan dulu pemimpin itu harus tegas, tidak boleh mengikuti. Haleluya, tegas. Itu. Akhir berkaya. Jadi kita juga yang dipilih kita mau untuk yang ke depan. Begitu. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi kami dari PGIW Kepri mengucapkan selamat mengikuti nasihat kepemimpinan kepada anak kami. Semoga nanti pembekalan ini bisa memperkaya pengetahuan, pemahaman, dan attitude ada di kami ke depan. Kami bermimpi dan berharap ke depan dari kami menjadi pemimpin-pemimpin yang unggul, baik di gereja, baik di masyarakat, baik dimanapun. Kami tidak mulai dari sini. Dan kepada para fasilitator kami, ya berikanlah yang terbaik kepada anak kita ini, supaya anak kita ini tidak kecewa dengan kehadirannya pada saat ini. Yang pasti mereka akan membawa sesuatu yang berharga dari kehidupannya Tuhan kita semuanya. Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Lalu, jadi saya dianggap oleh Sekum. Kalau Bapak Sekum ini dosen
steril. Makanya tadi depannya ada dokternya. Ini juga tinggi S1, tapi sebutnya tidak. Jadi di pasien di steril dan termasuk di aksesori. Sampai sekolah-sekolah di luar Banten ini pun sudah ikut diperiksa layak atau tidak layak. Jadi oleh sebab itu dengan pemeran Tuhan Yesus Kristus, saya mewakili FPH PGWI di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus dengan resmi membuka pelatihan kepemimpinan di bawah Komisi Pendidikan PGWI. Terima kasih Bapak. Untuk kita mensingkat waktu sekaligus juga dokumenter karena dari Pak Ketua mau ini dipublikasikan, ya supaya nampak bahwa MGIP bekerjasama dengan PGWI wilayah Kepri. Thank you Bu Ketua, thank you Bu Pengawas, thank you Ibu Esther sebagai Ketua Komisi Pendidikan PGWI wilayah Kepri. Di sana, waktu kesana saja kita geser biar kita bagus untuk foto bersamanya. Ya kita sorong aja. Thank you. Ya, jadi fotonya yang kita di depan berdiri membelakangi audiens. Audiens semua berdiri nah. Baik, Bapak Ibu kita foto dulu bersama Bapak Ketua PGWI. Nanti kita baru menghadap ke sisi. Ayo, kita berdiri sama-sama berdiri bersama di depan. Ya. Karena nggak banyak. Iya. Oke. Ayo, silakan Bapak Ibu. Ayo laki-laki di atas. Ayo Pak Anderson. Yes, naik. Bu, sini Bu. Ayo Pak Maman di atas. Sudah. Sudah. Tentukan dulu satu dokumentasi. Oke. Yang pemilih. Ini yang Bapak Ibu ikhlas berapa? Ikhlas berapa gini ya? Ikhlas berapa? Oh, gini. Ini kargo berapa? Baik, kita ada ke siswa. Kita melayani siswa. Ayo anak-anak itu semua berdiri. Nanti masuk ke dalam pesantren. Dulu ada kita bisa. Ayo anak-anak itu berdiri semua. Silakan. Yang foto dari atas. Ayo kita agak bersehat dulu. Kasih anak-anak kembali di tempat duduk. Ya, ini semua ya di kepala ya, di kepala. Satu, semua siap terbang. Senyum. 2, 3. Lagi terus. Satu, ambil dulu lagi. 1,
Oh ya, kita bendera lagi. Oke, sebentar ya nak. Jadi wilayah kami maju bersama. Oh iya. Sebentar nak, ini mau di video kan? Kita latih dulu. Kalau nanti bapak ketuanya bilang kayak gini, wilayah kami semuanya bersama. Maju bersama pendidikan. Siapa? Ayo Pak. Jangan dulu nak. PGI wilayah Kepri. Iya. Sama-sama ya. PGI wilayah Kepri. Pendidikan. Kira Lagi. Bernama Robris Kota Padang. Ananda, waktu ambil fotonya, waktu ambil video, begitu selesai maju, ambil data apa nih ketuanya. Ya begitu selesai video, kita jawabnya yes, tiga kali ambil foto baca. Nanti waktu ambil video sudah selesai bicara, kita jawabnya siap ya anak-anak sekalian, yuk bapak. PGI wilayah Kepri. Kita kali. Apa lagi? Robris Kota Padang. Tuhan memberkati kita ya. Oke. Ya, Robris Kota Padang. Sekali lagi, Robris Kota Padang. Maju juga, tapi jawabannya apa? Kalian, attention please. Begini dulu ya. PGI wilayah Kepri. Mundur lagi. Harus kuat. Iya. Atau semua aja lah maju kalian. Mana yang cantik nanti. Iya. Iya. PGI wilayah Kepri. Robris Kota Padang. Sudah. Sulanya. Oke, Tuhan memberkati semua gitu ya. Oke. Robris SMP Kota Batam. Tuhan memberkati. Oke. Makin bisa, pasti bisa. Oke, terima kasih kepada Bu Sonda. Kita persilakan sebagai pembicara pertama kita. Jadi mbak ketinggian kayaknya ya. Jadi kita bisa interaksi gitu doang kita. Oke, shalom untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi.
Oke, kurang semangat baru 10 orang. Oke, sekali lagi ya. Semangat lagi untuk kita semua. Oke, sepertinya tenaganya di situ aja ya. Bapak Ibu yang terkasih, khususnya untuk semua anak-anak kita yang terkasih, saya Pendeta Sandra Tobi. Saya bersyukur bisa ada berdiri di depan kita semua. Dan tadi juga sudah disebutkannya satu persatu, mulai dari ketua, sekjen dan lain sebagainya. Kita bersyukur bisa ada bersama-sama di tempat ini. Kita bersatu di dalam doa untuk memulai sesi yang pertama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan bersama. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, tenaga, pikiran, akal budi, bahkan hikmat daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul di tempat ini dan kami rindu belajar bersama menjadi seorang pemimpin-pemimpin Kristen yang benar-benar meneladani kepemimpinan Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja atas kami, menguatkan kami, memberikan kami dorongan semangat untuk dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu dan setiap kami narasumber, biarlah semua apapun yang keluar dari perkataan kami, sungguh itu semuanya berasal daripada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Orangnya, bisa ya? Oke, sama-sama ya. Pemimpin. Pemimpin harus bisa mendengarkan instruksi. Oke, sama-sama ya. Pemimpin. Yes. Oke, kurang semangat dan kompak. Aduh, ayo semangat. Oke ya, 1, 2 ya. Pemimpin. Yes. Pemimpin Kristen. Saya orangnya, kamu orangnya, Kita semuanya. Oke, bukan dong. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kita mau baca satu bagian firman Tuhan. Silakan slide selanjutnya. Slide 8 ya. Silakan adik-adik kalau ada yang mau dicatat, silakan juga boleh lihat slide ke depan juga ya. Kita baca sama-sama 1 Timotius 4 dari alamatnya lalu isi Alkitabnya. 1, 2-nya. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan akan datang. Amin. Slide berikutnya. Siapa yang suka olahraga? Siapa yang suka olahraga? Ayo jangan malu-malu. Yang suka olahraga angkat tangan. Sedikit yang suka olahraga. Gimana ya? Bapak Ibu silakan bertanya adik-adik. Oke. Saya suka olahraga. Dari 3 tahun resolusi saya, setiap tahun baru saya mau langsing. Itu resolusi saya. Apa yang saya lakukan? Wah, sampai kita cari-cari harga treadmill berapa ya? Bisa nggak kita beli? Karena biasanya katanya harga Tuhan itu sibuk, nggak ada waktunya. Jadi kalau orang Batak bilang dipala-palai ya kan? Dipala-palai untuk cari treadmill mana yang termurah supaya bisa olahraga. Tapi Bapak Ibu, body saya masih kayak yang cewek di depan itu. Ya, ada niat, tapi nggak ada kemauan. Alasannya apa? Sibuk. Ya, itu alasan klasik katanya. Kalau ada suami saya, alasan aja gitu ya. Tapi tahukah kita latihan badan ini juga memiliki fungsi dan guna. Mana yang kita lebih memilih mungkin saat kita olahraga, ya bisa slide selanjutnya. Bahkan ada yang mengatakan olahraga yang paling murah dan paling gampang itu adalah ya lari ataupun jalan kaki. Mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu agak sedikit tersiksa dan kadang-kala kita juga merasakan apa? Sakit di kaki. Selain olahraga, apa yang dikatakan oleh personal trainer ya? Kalau ada sering ke gym sekarang tuh suka bentuk otot ya kan? Khususnya anak cowok. Selain olahraga, pergi juga ke gym. Katanya nggak cukup hanya olahraga, tapi harus apa? Pola makan. Supaya apa? Supaya tetap terbentuk
baik itu kesehatan secara fisik dan di dalam hidup kita juga sehat. Terus satu lagi Pak, tetapi sebelumnya Pak, tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, latihan badani terbatas gunanya. Kenapa dikatakan terbatas gunanya? Tidak ada di antara kita ini yang akan muda terus, ya kan? Tidak ada di antara kita ini yang akan sehat terus. Malah mulai umur 50, 60, yang tensinya tinggi lah, ya, yang gulanya tinggi lah, ya. Selain semua sudah kita atur, tidak ada di antara kita ini yang hidup sehat sampai selama-lamanya. Itulah dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya. Ternyata di dalam latihan rohani, itulah yang bertahap sedikit demi sedikit akan membuat kita menuju kepada kesalehan. Oleh karena itu, dilatih terus-menerus, dan ketika kita latih secara terus-menerus, itu harus dilakukan dengan kejujuran, jujur mengikuti proses. Adik-adik, waktu saya disuruh diet, ya, saya pikir, udahlah, pagi saya bosan makan gitu ya. Apa sekarang istilahnya intermittent fasting 39. 1, 2, ya. Lalu Cuma 3 orang yang baca. Kekecilan ya. Ya, coba bisa ya sama-sama ya baca semua ya. Yang tegas, tunjukkan suara pemimpin. Jadi Yesus nggak begitu dong bacanya ya. Suara pemimpin harus tegas, semangat itu tadi ya. Yuk, 1, 2, ya. Lalu pergilah Yesus. Oke, sebelah sini ayat yang kedua, Lukas 21 ayat 37, 1, 2, ya. pada siang hari, Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari, ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Ayat yang Markus 1 ayat 35 semua guru-guru, yuk 1, 2, ya. Ya, mari kita semua perhatikan 3 ayat ini ya. Ada kata sebagaimana mestinya, itu di ayat yang pertama. Ayat yang kedua ada kata pada siang hari, pada malam hari. Ayat yang ketiga dikatakan pagi-pagi benar pada waktu masih gelap. Apa yang mau saya katakan di sini? Kita semua, adik-adik dan bapak ibu guru, upward ke atas itu adalah bagaimana di dalam latihan rohani kita menjalin koneksi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan keteladanan itu ada di dalam diri Yesus. Kalau kita lihat ayat yang pertama, ini adalah ayat di mana Yesus berdoa di Getsemani. Mungkin selama ini kita berpikir waktu sebelum Yesus itu disalib, Yesus berdoa di Getsemani itu bagian dari rangkaian perjalanan kesengsaraan Yesus. Dan di dalam itu lagi berdoa sebelum dia ditangkap. Tapi hal yang kita belajar di sini dikatakan sebagaimana biasanya. Artinya bukan kali itu pertama Yesus berdoa di Getsemani. Yesus sudah sering berdoa di Getsemani. Bahkan itu hal yang biasa dilakukan oleh Yesus, berdoa di Getsemani. Bukan saat mau memasuki masa sengsara dan dia ditangkap dia lalu berdoa di Getsemani, tidak. Tetapi dia melakukan itu sebagaimana biasanya Yesus berdoa kepada Bapa. Bahkan di dalam Lukas 21 ayat 37, kalau kita lihat pada siang hari dia mengajar, pada malam hari dia berdoa. Bapak Ibu dan anak-anak semua, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan each day. Kalau each day itu artinya setiap hari, tiap-tiap hari. Teman-teman, adik-adikku dan para guru, apa yang Yesus lakukan untuk hubungan dia, latihan rohani, inilah yang kita teladani. Ada doa yang dinaikkan setiap hari, ada hubungan yang erat antara Tuhan dengan kita setiap hari. Oleh karena itu, selanjutnya latihan rohani yang pertama mengenai upward, bagaimana
bagaimana kita meneladani kehidupan Yesus yang selalu berdoa setiap hari, yang selalu terkoneksi setiap hari, yang selalu rindu akan firman-Nya, pengajarannya, karena Yesus pun melakukan hal yang sama setiap hari, tiap-tiap hari. Oleh karena itu, sebagai pemimpin Kristen, kita tidak hanya mengajar murid-murid kita untuk renungan ya nak, saat teduh ya nak, berdoa ya nak, tapi kita pun perlu melatih diri kita setiap hari. Bapak Ibu, saya pun hamba Tuhan harus melatih diri saya setiap hari. Nggak bisa waktu kita siang malam sebelum tidur. Artinya adik-adik dan semua kita Bapak Ibu guru, tidak ada alasan buat kita untuk tidak berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Hal yang kedua yang kita lihat tadi, inward ya. Sekarang kita lihat inward, latihan kita sebagai pemimpin. Di sini inward ini bicara tentang diri kita sendiri, tentang hati kita. Pasti sampai sekolah juga, waduh, punya itu nggak benar. Nah, ini menjadi satu tantangan kita. Emosi kita, kesabaran kita itu dimulai dari hati. Nanti di sesi ketiga ya, itu akan bicara bagaimana kita mengontrol diri kita. Tidak ada lain, salah satu jalan ketika kita punya koneksi tadi yang baik dengan Tuhan, hati kita yang sadar, hati kita yang terbuka, kita mau berubah. Ketika kita bohong, kita katakan, iya ma, tadi pagi adik bohong. Iya ma, tadi pagi abang bohong. Iya ma, tadi pagi abang melawan. Dan malam hari ini kita bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, anunya sudah menyakiti hati mama, sudah menyakiti hati bapak, sudah menyakiti hati hasil. Kumpulkan yang itu, dan seharusnya aku tidak melakukannya. Seorang pemimpin harus berani mengakui kesalahan. Amin. Seorang pemimpin harus berani menyadari kalau dia punya salah, dia mengaku di hadapan Tuhan dan mau berubah. Itulah pemimpin. Ketika kita di dalam diri kita, inward, di dalam dilatih, yang ada di hati kita yang dilatih, percayalah kita pun akan mengalami pertumbuhan. Seperti yang kita lihat ilustrasi pohon ini ya, dari seni ya, akhirnya bertumbuh dan akhirnya menjadi sebuah tanaman yang bisa berdampak kepada sekitarnya. Inilah pertumbuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan beres, di dalam kita beres, apa yang terjadi? Terjadi pertumbuhan yang mengikuti proses. Itu kenapa dikatakan ikuti proses tanpa protes. Susah kali berdoa. Susah kali harus baca Alkitab. Aduh, susah kali untuk sabar. Kadang-kadang kita cepat emosi. Nah, khususnya anak SMP yang emosinya masih labil. Dikit-dikit komen tangan, dikit-dikit komen kaki. Iya bukan? Dikit-dikit ngomong kasar, dikit-dikit ngomong lawan. Adik-adik, pemimpin kita tidak akan bisa diproses ketika kita selalu protes, sehingga hasil juga tidak. Oke, kita Tuhan. Nah, ini yang kita lihat proses pertumbuhan. Ya, adik-adik, di mana proses pertumbuhan rohani kita, yang kita menamakan pemuridan. Kita ini adalah murid-murid Kristus. Bapak Ibu guru pembina kita ini adalah murid-murid Kristus. Sehingga di dalam proses pertumbuhan yang kita sebutkan sebagai pemuridan ini yang mungkin kita semua sering dengar. Pemuridan itu ditentukan oleh cara hidup kita, bukan perkataan kita. Bisa saja kita ngomongnya lembut, aduh anak-anakku, selamat pagi untuk kita semua, wah bagus sekali ya. Tapi bukan ditentukan oleh perkataan, Bapak Ibu guru, adik-adik pemimpin, bukan ditentukan oleh perkataanmu, tetapi oleh cara hidupnya. Mungkin kita bisa mengelabui orang dengan kata-kata kita yang manis, bukan? Tetapi ketika tahu aslinya, akhirnya kita jadi batu sandungan.
Oleh karena itu adik-adik latihan yang kedua, kita mau dikoreksi hati kita. Tidak ada kekecewaan, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada sakit hati. Kalau salah, akui saja di hadapan Tuhan dengan jujur. Inilah proses yang jujur. Tuhan mau cara hidup kita berubah. Ini latihan. Sekali lagi tidak terjadi dengan instan, tapi ada proses. Dan di dalam proses itu ada begitu banyak tantangan dan hambatan. Itulah kenapa kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan, supaya setiap tantangan itu bisa kita lewati. Slide yang berikutnya, yang ketiga, life outlook. Hal yang kedua, yuk kita baca sama-sama yuk. Ada kalimat di atas. 1, 2, ya. Hal yang paling memalukan dalam hidup bukanlah kemiskinan dan kebodohan, tetapi hidup yang tidak bisa memberikan kontribusi dan menjadi beban orang di mana-mana. Murid Yesus yang sejati adalah murid yang di mana saja menjadi berkat. Amin. Hal yang memalukan dalam hidup kita itu bukan bodoh, bukan kita karena kita miskin, bukan. Tapi apa yang paling memalukan? Kalau kita jadi beban buat orang lain dan kita tidak bisa mengkontribusikan apa-apa di dalam hidup kita. Kalau hidup kita selalu bergantung sama orang lain, menjadi beban buat orang lain, dan kita tidak pernah mengkontribusikan, berbuat sesuatu bahkan hal kecil apapun kepada orang lain. Itulah hal yang paling memalukan adik-adik. Mari lihat siapa diri kita ketika Tuhan menciptakan kita. Tuhan mau kita akur bagaimana hidup kita yang adalah murid Kristus, anak-anak Tuhan Yesus, kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita semua tahu lagu hidup ini adalah kesempatan, bukan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini apa? Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Adik-adik dan semua kita para guru, hamba Tuhan, apa yang kita lakukan setelah hidup kita mengalami perubahan? Hidup kita harus menjadi berkat. Start mulai dari hal yang kecil. Adik-adik pemimpin rohani, ya, pemimpin Kristen, dari cara jalan kita aja itu yang bisa jadi berkat. Amin. Dari waktu kita mungkin menjawab halo, apa kabar? Atau mungkin saat kita pernah, kamu kok wajahnya sedih pagi ini, kenapa? Teman-teman, jadi berkat bukan harus memberi uang. Ya, jadi berkat bukan harus kita kasih besok kita satu momen kita tidak, bukan hanya itu. Ketika kita care, kita peduli, kita sedang berkontribusi kepada orang lain. Pandang teman-teman kita, siapa mereka? Kita dekati mereka, kita peduli bukan karena mereka miskin, bukan. Tapi karena kita tahu kita adalah murid Tuhan Yesus, pemimpin Kristen yang harus menjadikan hidup kita menjadi berkat. Senyum kita pun menjadi berkat. Apa yang kalian rasakan kalau tiba-tiba di depan 3 orang, siapa saja? Ya, silakan 1, 2. 3 orang ya. 1 lagi boleh? Dari manapun. Ayo, jangan malu-malu pemimpin. Nah, saya orangnya. Ya, yuk. Silakan. Kamu dari mana? Sampai di mana tadi Kak dapat? Harapan Poin. SMP 37. Ini 2137 Harapan Poin. Oke. 3 orang ya akan membantu Ibu dalam ilustrasi, dan saya rindu kita semua dikuatkan oleh kebenaran firman di sesi 1 dan juga nanti sesi selanjutnya. Saya ada 3 benda. Bisa dengar ya suaranya? Bisa. Oke. Ini bukan disponsori, tapi ini membuktikan niat saya mau diet. Nah, tadi kan ada yang berani kan? Terbatas gunanya, sampai sekarang belum turun-turun. Tapi ini dipakai dulu ya. Dan ini adalah botol di mana oke.
kita dulu Bapak Ibu, botol-botol ini menandakan kehidupan manusia. Yang awalnya ya kita hidup, benar-benar kita tidak diisi oleh apa-apa, ya lahir kita nggak tahu apa-apa bukan, tapi di dalam proses kehidupan kita ada yang mengisi kita bukan? Misalnya orang tua kita ajari makan, bicara, jalan dan lain-lain. Nah, di dalam proses kehidupan mereka kita bicara latihan rohani. Boleh dibuka, boleh dibuka, boleh kamu. Nah, adik kita yang dari harapan poin terbuka, oke? Akan firman Tuhan ini bisa dan ilustrasi yang ketiga ini yang dipegang ini adalah apa yang kita isi dalam diri, apa yang kita latih dalam diri. Firman dia lakukan setiap hari. Namun yang membuka diri adalah Joshua. Joshua menerima kebenaran firman. Joshua menerima Daniel, tapi Daniel masih kanan dua kiri mana? Itu terus ya Pak. Itu terus ya Pak. Itulah yang ada di dalam pikiran Daniel. Hatinya terbuka, tapi masuk kanan keluar kanan, nggak sempat masuk lagi. Nah, akhirnya apa? Dia benar-benar tidak mendapatkan apa yang ada dalam diri. Tetapi Joshua firman Tuhan dia dengarkan. Berdoa dia lakukan. Lagi ada masalah dia curhat sama Tuhan. Curhat ke orang tuanya. Orang tua menasehati dia dengarkan. Pernah satu kali dia melakukan dosa yang paling fatal. Tapi apa yang Joshua lakukan? Dia ingat ada Tuhan. Tempat untuk dia mengadu. Dia terbuka, dia mengaku Tuhan, aku melakukan dosa. Hidup yang terisi oleh kebenaran firman, latihan rohani yang terus-menerus dia lakukan, membuat Joshua secara pribadi dia terisi penuh oleh kekuatan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Daniel masuk di dalam tantangan ini, hujan badai datang, tantangan datang ke dalam hidup. Teman-teman perhatikan adik-adik. Satu kosong, satu. Apa yang terjadi dalam hidup? Ketika tantangan datang, hidup dia mulai datang. Ketika tantangan mulai datang, hidup dia mulai remuk. Ketika tantangan datang, dia mulai hancur. Ketika tantangan datang, dia tidak bisa menghadapi tantangan yang akhirnya dia hancur, tidak berguna, jatuh karena dia tidak memiliki apa-apa di dalam dirinya. Dia membuka hatinya untuk firman Tuhan, dia benar, tapi dia tidak sungguh-sungguh menyimpan itu dalam diri. Apa yang terjadi? Hidupnya hancur. Apakah ini hidup pemimpin rohani, pemimpin Kristen? Bahkan ketika hidupnya hancur, dia merasa terbuang dan tidak sempurna. Tapi apa yang terjadi? Tantangan datang. Tantangan menekan. Mungkin keluar air sedikit. Tapi apakah membuat dia hancur? Ketika mungkin ada gelombang badai datang menekan dia, apakah dia hancur? Tidak. Apakah dia menjadi penyok? Tidak. Kesedihan datang, sukacita datang ke rumahnya, ke dalam keluarganya, ke kehidupannya. Ketika itu terus menekan hidupnya, apakah dia hancur? Karena apa? Karena hidupnya terlatih, hidupnya memiliki isi yang benar-benar berkualitas. Itulah latihan rohani nanti, di mana dia sedang mengisi baterai rohaninya hari demi hari, sehingga ketika ada masalah, ada tekanan, dia nggak akan pernah hancur seperti apa yang kita lakukan. Sangat keras, adik-adik. Kalian akan menghadapi tantangan ini. Dia bilang, ujian